lanjut, ini klasifikasi hanya menyebutkan prehepatik, penyakitnya apa aja. Thalassemia, disease PD, reaksi transfusi, hereditary spherocytosis, autoimmune hemolytic anemia. Terus hepatocellular jaundice, ya hepatitis virus, cirrhosis, carditis. Poshepatik contohnya sudah pasti batu empedu, tumor kaput pankreas, kolangiokarsinoma. Bilirubin metabolisme yang tadi tidak perlu terlalu detail, hanya kamu sambungkan ke mekanismenya bagaimana. Ya, eritrosit, ya itu. Oke, definition of the anemia. Yang tadi tambahannya pada ibu hamil, pada wanita, pada laki-laki, hasilnya. And then the cause based on mechanism, decrease red blood cell production, ya, bone marrow aplasia, anemia pada chronic disease, vitamin B12 or folate deficiency, iron deficiency, blood loss, acute bleeding, chronic bleeding, increase the red blood cell destruction, autoimmune disease PD, hemoglobinopathy. Diagnosis approach, ya ini jadi nanti disebutkan definisinya tadi sudah, etiologi juga sedikit ya, terus pendekatan diagnosis dari anemia ya. Jadi pesannya itu saya harus mendetailkan ke anemia. Untuk pesannya pada saat mengonsumsi tidak boleh sentuh terus terlalu dalam ya. Oke. Laboratorium confirmation hemoglobin hematopoietik. Jangan lupa mengecek MCV, MCH dan MCH pada semua pasien anemia karena itu sangat menggambarkan dia ke arah mana. Jangan lupa juga cek reticulocyte. High reticulocyte is hemolysis of bleeding and low is production of fiber. Ya, and then specific tests like ferritin, serum iron, vitamin B12, folate, LDH, indirect bilirubin, hemoglobin, direct test if autoimmune hemolysis suspected. Oke, pendekatan ini ya berdasarkan morfologi, mikrositik, normositik, makrositik. Ya. Oke, terus yang tadi itu ini ya, mungkin ini yang tadi penting ya. Ini nanti bisa saja ditanya, Jadi anemia dengan MCV rendah mengarah ke hipokrom mikrositer. PD-nya apa? Defisiensi besi, thalassemia, sideroblastik, penyakit kronik. MCV normal, ini kayaknya sudah ada kuliahnya Dr. Irwin ya, merokokromin normositer, anemia hemolitik, anemia aplastik, penyakit kronis dan pendarahan akut. MCV meningkat, makrositer, megaloblastik. Ya, jadi defisiensi vitamin B12 dan asam defisiensi asam folat. Oke, nah ini seringkali kita tuh menemukan pasien hemoglobinnya normal, tapi MCV-nya kok turun, MCH-nya kadang turun, kenapa ya? Sering. Jadi istilahnya kelihatannya aja HB-nya normal, tapi jumlah sel, kualitas sel, volumenya itu tidak bagus. Itu sering sekali pasien. Ya, oke. Nah ini pertanyaan yang tadi. Apa misalnya pasien anemia normositik, normokromik, dia peningkatan reticulocyte sel darah merah mudanya meningkat dan dia ada kuning, berarti mengarah ke anemia hemolitik. Kita lakukan komtes, ya, komtes kalau positif berarti AIHA atau incompatibilitas abeoresus, ya, biasanya reaksi transfusi. Oke, tapi kalau anemia hemolitik dengan komtes negatif non imun ya bisa disease PD, malaria. Ya. Kalau reticulocyte-nya normal, lebih cenderung ke anemia pada penyakit CKD. Kalau reticulocyte-nya turun, yaitu pada anemia aplastik. Oke. Kemudian ini hipokromic mikrositer, MCV turun, MCH turun. Kita harus mengecek apa? Serum besi. Serum besinya turun, ya. Kalau serum besinya turun, tetap harus kita pasti cek. Kita lihat ferritin dan TIBC. Ferritin normal atau meningkat, kita cek sum-sum tulang belakang BNP dengan kalau besi sum-sum tulang positif yaitu anemia pada penyakit kronis. Kenapa? Anemia pada penyakit kronis itu kok besinya turun. Misalnya pada orang dengan TBC sering
Kenapa? Karena TBC itu sukanya makan besinya orang. Nanti kalau misalnya dia besi ini gak dilindungi, ya bakteri TBC ini ya berkembang terus. Tapi tubuh sudah punya mekanisme dengan hipotesis dari hepsidin tadi yang sudah runti. Tapi tetap. Oke, betul ya, mekanisme dari liver production hepsidin. Pada saat kita sedang infeksi penyakit kronis seperti itu ya, hepsidin itu menurunkan absorpsi besi di usus. Jadi sering sekali kalau TBC orang sepsis infeksi lama, kok serum airnya kok turun, tapi cadangan besinya normal, ferritinnya, ya, cadangan besinya normal atau meningkat. Sudah lalu jika serum air menurun, ferritinnya turun, berarti mengarah ke anemia defisiensi besi. Oke, kalau ini akan penting ini ya, pakai terus sampai koas. Nah, jadi kalau biasakan diagnosis pasien itu anemia apa? Hemoglobiin depositer atau anemia normoglobin depositer. Jadi biar BD-nya apa? Nah, banyak. Jadi detailkan ya. Oke, kalau serum besi normal, ferritinnya normal, tapi hemoglobiin depositer, DD-nya bisa thalassemia atau anemia sideroblastik. Kita cek elektroforesis HB ya. Oke. Ini sebenarnya ini anemia hemolitik. Anemia hemolitik itu kita lihat kan di lokasi pemecahannya ada yang di sirkulasi intravaskuler. Biasanya ya karena penyebabnya ya ini ya, DIC, malaria, snake ya, tapi kalau yang di ekstravaskuler itu berarti yang di limpa ya, jadi detail. Nah, ekstravaskuler dibagi menjadi kelainan intrinsik dan ekstrinsik. Yang intrinsik hemoglobinopati, thalassemia sickle cell, defek membran, spherositosis, defisiensi SGCPD. Kalau ekstrinsik autoimun, infeksi dan mikroangiopati pada DIC, lupus